dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas dari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan yang terakhir yang kita bahas adalah tentang apa yang dilakukan oleh seorang di salat setelah ia menyelesaikan tasyahud awal dan setelah ia membaca salawat kepada Nabi dan setelah ia berdoa dengan doa yang dia kehendaki, maka dia kemudian tentu saja bertakbir dan bangkit menuju rakaat yang selanjutnya, itu rakaat yang ketiga. Dan selanjutnya kita membahas perkara yang berkaitan dengan apa yang dilakukan ketika bangkit tersebut. Jadi tepatnya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah tentang takbir dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga dan mengangkat kedua tangan. Terkadang mengangkat kedua tangan. Kemudian setelah itu berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ثم كان يستوي قائدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض. Kemudian adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yastawi qa'idan, adalah beliau duduk dengan lurus di atas kakinya yang kiri, mu'tadilan, dengan meluruskan tulang-tulang hingga seluruh tulang itu kembali pada tempatnya. Tulang yang dimaksud adalah tulang belakang, artinya bahwa dia lurus tegak sebagaimana biasanya. Kemudian Rasulullah bangkit atau berdiri dengan bertekan ke bumi, mu'tamidan ala al-ard. Wa kana ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Dan adalah beliau kadang ya'janu, yaitu bertekan dengan kedua tangannya ketika berdiri, dengan berbuat seperti perbuatan orang yang membuat adonan tepung. Ini telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Wa kana yaqra'u fi kulli min rak'ataini al-Fatihah, dan Allah beliau membaca pada setiap atau pada masing-masing dari dua rakaat itu surah Al-Fatihah. Wa amara bidzalika al-musii'u salatuhu, dan beliau memerintahkan hal itu kepada orang yang salah salatnya. Wa amara bidzalika al-musii'a salatuhu. Wa kana rubbama adhafa ilaihima fi salati adh-dhuhri bid'a ayatin kama sabaqa bayanu fi qira'ati fi salati adh-dhuhri. Dan terkadang beliau menambahkan pada dua rakaat itu dua rakaat yang terakhir tentunya maksudnya ya, yang dibaca Al-Fatihah tadi, disyariatkan membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang terakhir itu. Terkadang beliau tambahkan pula seperti pada sholat zuhur beberapa ayat. Artinya bahwa yang sunnah mencukupkan atau cukup dengan Al-Fatihah. Tetapi tidak mengapa seseorang menyebutkan atau menambahkan dengan surah yang lain sesudah Al-Fatihah, meskipun pada rakaat ketiga dan keempat seperti yang telah lalu dari pembahasan bacaan-bacaan pada sholat zuhur, ya, di mana Rasulullah SAW diperhatikan oleh para sahabat akan sholatnya, maka beliau membaca pada rakaat yang ketiga dan keempat ini kadar 12 ayat, dan tentu saja 12 ayat ini atau 14 ayat ini lebih dari jumlah ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah sepakat para ulama ayatnya hanya 7. Meskipun terjadi perselisihan di antara para ulama tentang apa 7 ayat itu. Sebagian mengatakan Bismillah bagian dari ayat, sebagian mengatakan Bismillah bukan dari ayat. Ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin, tetapi ayat yang terakhir itu dibagi dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Tapi intinya sepakat bahwa dia 7 ayat. Tadi dia disebutkan Al-Quran sab'un mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Nah, ketika disebutkan bahwa yang dibaca pada rakaat ketiga dan keempat itu 14 ayat, kadar 14 ayat atau 12 ayat, berarti dia lebih dari 7 ayat.
Berarti dengan demikian boleh terkadang seseorang membaca surah yang lain atau beberapa ayat yang lain setelah Al-Fatihah pada rakaat yang ketiga dan keempat. Saya kira ini intinya. Adapun permasalahan bangkit dengan bertekan ke bumi telah kita sebutkan bahwa dia adalah perkara yang sahih dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis Malik bin Al-Huwairits. Malik bin Al-Huwairits telah berlalu keterangannya, ya, di mana hadisnya Sahih Bukhari, Rasulullah jika bangkit dari duduk atau bangkit dari sujud, maka beliau duduk pada kakinya yang duduk iftirash, ya, duduk dengan tamkin. Setelah itu beliau bangkit dengan bertekan ke bumi. Ini tadi dalam hadis Malik bin Al-Huwairits Sahih riwayat Bukhari. Sehingga dengan demikian bahwa dia adalah perkara yang terang dan jelas. Adapun hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah jika bangkit bertekan kepada al-fakhidhi, kepada pahanya, maka dia adalah riwayat yang lemah. Jadi yang benar adalah bertekan ke bumi. Adapun tentang sifat bertekannya, maka di sana ada khilaf di antara para ulama berdasarkan riwayat yang datang pada masalah ini. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala merujihkan bahwa cara tersebut adalah dengan ya'jin fi shalah, berbuat seperti membuat adonan roti. Dan beliau berdalil dengan hadis dari Abu Sa'id Al-Harbi dalam kitab Gharibul Hadis yang dikuatkan dengan sebuah riwayat dari Al-Baihaqi bahwa Allah Rasulullah SAW kana ya'jin fi shalah. Dan ya'jin fi shalah ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Athir dalam Nihayat Gharibul Hadis bahwa dia adalah yaf'alu kama yaf'alu al-ajin, dia berbuat seperti orang yang membuat adonan roti, ya. Demikian pula disebutkan dalam beberapa kitab yang lain dalam masalah Gharibul Hadis, seperti misalnya Al-Fath di Gharibul Hadis. Maka kita dapatkan bahwa penjelasan hadis Ibnu Umar tadi dijelaskan bahwa dia adalah berbuat seperti orang yang membuat adonan roti, dan dijelaskan lebih rinci bahwa dia adalah dengan dijumai kafaihi, jumu' ininya, jumu' al-kaf ininya, ya. Kalau kita menggenggam seperti darabtuhu bijumi kafi, saya pukul dia dengan kumpulan, jadi tinju, maksudnya dengan tinju saya, ini jumu', ya. Maka berdirinya seperti itu, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini pendapat dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan hadis Abu Ishaq Al-Harbi ini yang walaupun ada pembicaraan sanadnya, tapi Syekh Al-Albani mengatakan ada syahidnya dari hadis riwayat Al-Baihaqi. Sementara sebagian ulama yang lainnya, yaitu seperti Syekh Bakar Abu Zaid, ya, beliau melemahkan riwayat tentang bertekan dengan tinju tadi. Bertekan dengan tinju beliau lemahkan, ya, sehingga demikian beliau tidak melihat hal itu. Sementara kebanyakan ulama bahkan berpendapat bertekan ke pahanya, bukan ke bumi. Tapi yang rajih bertekan ke bumi, itu jelas hadisnya sahih, ya. Adapun bahwa sifatnya, maka yang kuat dari para ulama bahwa dia adalah imma kita bertekan dengan bentuk umum bertekan dengan telapak tangan atau dengan tinju kita. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk pada masalah yang berikutnya, itu masalah kunut dalam salat 5 waktu untuk nazilah. Untuk nazilah, apa artinya nazilah? Nazilah ay ma nazal al muslimin min al hawadith, itu apa perkara yang datang kepada kaum muslimin yang menimpa mereka, baik dia kejadian yang genting seperti musibah, ya, seperti bencana alam, ya, atau bahkan muharabah, perang, ya, yang sengit antara kaum muslimin dengan orang kafir, atau bentuk-bentuk yang lain dari bentuk-bentuk kejadian yang terjadi, ya. Nah, perkara masalah kunut dalam
sholat 5 waktu yang disebut dengan qunut nazilah ini, ada beberapa pembahasan yang dibahas oleh para ulama kita. Perkara pertama adalah tentang disyariatkan atau tidaknya, itu perkara pertama. Perkara yang kedua, tempatnya di mana, pada sholat apa saja. Apakah dia hanya pada sholat jahriyah, yaitu maghrib, isya, dan subuh, atau dia dilakukan pada sholat secara mutlak, itu bahkan pada sholat zuhur dan asar yang dia sirriyah, ya. Dan apakah bentuk atau sifat dari qunut tersebut dengan bentuk mengangkat kedua tangan atau tidak, mengusap wajah setelah qunut tersebut atau tidak. Jadi kita bagi menjadi 3 pembahasan kurang lebih. Pertama tentang disyariatkan atau tidaknya, apa artinya, hukumnya bagaimana, apakah disyariatkan atau tidak. Yang kedua tentang tempatnya, dan yang ketiga bagaimana tata caranya, pelaksanaannya. Ya, ini akan kita coba membahasnya. Perkara pertama tentang qunut nazilah pada sholat 5 waktu itu, bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala atau mazhab Hanafiyah, mereka mengingkari disyariatkannya qunut. Mereka mengatakan tidak ada qunut sama sekali pada sholat 5 waktu, tidak ada. Artinya maksudnya adalah tidak ada sekarang ini. Tepatnya mereka mengatakan itu mansuh. Ya, mereka mengakui adanya hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim bahwasanya Rasulullah berkata, Anas bin Malik, "Inna Rasulullah qarta syahran yadu ala hayy min ahyai Arab, thumma yatruku." Rasulullah berdoa atau mendoakan kepada segolongan suku-suku Arab, itu mendoakan kebinasaan karena pengkhianatan mereka, ya, itu istilahnya memancing beberapa penghafal Quran untuk datang ke kampung mereka dengan alasan orang di kampungnya masuk Islam dan perlu diajari ilmu agama dan Al-Quran. Setelah mereka diberikan atau dikirimkan para penghafal Quran, ternyata mereka menjebaknya dan membunuh para penghafal Quran tersebut. Maka dalam hadis Anas disebutkan Rasulullah qunut untuk mendoakan mereka, mendoakan kebinasaan bagi mereka selama berapa? Sebulan penuh. Ya. Kemudian beliau meninggalkannya. Nah, kata meninggalkannya yang dipakai oleh Abu Hanifah dan mazhab Hanafiyah untuk mengatakan bahwa hukum asalnya disyariatkan, tapi kemudian dihapuskan, tidak boleh lagi. Ya, ini mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, mazhab yang mengatakan bahwa tidaklah disyariatkan atau disyariatkan qunut nawazil ini. Ya. Dan itu adalah mazhab dari Hanabilah dan Syafi'iyah. Tetapi mereka terbagi di dua golongan. Hanabilah mengatakan hanya disyariatkan ketika perang. Ya, ketika terjadi istilahnya penindasan terhadap kaum muslimin, ya, pembantaian terhadap kaum muslimin, atau perang terbuka antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ketika itu disyariatkan doa qunut nazilah. Ya, ini pendapat dari Hanabilah. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang qunut yang beliau lakukan, dan itu beliau lakukan seperti misalnya mendoakan kepada Al-Walid bin Walid, ya, kepada beberapa sahabat Abi Rabi'ah misalnya. Kemudian juga doa beliau kepada Ri'lan Dakwan dan kuat dari Arab sendiri yang kafir dan memerangi kaum muslimin. Dan beliau mengatakan, mereka mengatakan, Hanabilah mengatakan tidak disyariatkan kecuali untuk peperangan. Adapun ketika terjadi bencana alam, musibah longsor atau bahkan tsunami misalnya, maka tidak. Ya, ini pendapat mereka berdasarkan apa yang didapatkan dari keterangan-keterangan hadis Rasulullah yang pada sebagian riwayat disebutkan dia adalah doa khusus memohon pertolongan bagi kaum muslimin dan kebinasaan bagi orang-orang
kafir. Berarti ini kan peperangan katanya. Baik. Mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'iyah, yang mereka berpendapat disyariatkan kunut nazilah ini dalam setiap keadaan yang turun, yang terjadi, dalam setiap kejadian atau musibah yang menimpa kaum muslimin. Apa dari mereka? Di antara yang mereka pakai adalah hadis Anas bin Malik yang tadi kita sebutkan, riwayat Imam Muslim dan Ahmad, anna Rasulullah qanata syahran yad'u ala hayy min ahya'i al-Arab thumma yatruku, kemudian beliau meninggalkannya. Sahihnya di sini bahwa Rasulullah mendoakan kepada segolongan dari orang-orang Arab, ya. Kemudian perkara ditinggalkan, kata mereka, ini ditinggalkan bukan karena sudah digantinya hukum atau tidak disyariatkannya lagi mendoakan tersebut, tidak. Tetapi ditinggalkannya kunut tersebut karena adanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang disebutkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul menyebutkan beberapa orang di antara mereka. Ya Allah, binasakanlah fulan. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid. Ya. Di mana kemudian ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka min al-amri syai'un ay yatuba 'alaihim aw yu'adzibhum." Tidak ada urusan bagimu wahai Nabi, apakah Allah akan memberi taubat kepada mereka atau Allah akan menyiksa mereka. Maka setelah turun ayat ini, Rasulullah berhenti dari mendoakan orang-orang tersebut, tokoh-tokoh dari orang-orang kafir tersebut. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah menyebutkan bahwa berhentinya Rasulullah bukan berarti berhentinya kunut nazilah, tidak. Karena dalam kejadian berikutnya lagi Rasulullah tetap mendoakan secara umum maupun secara khusus. Tapi kaitannya dengan orang yang disebutkan tadi, maka ada teguran dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kenapa? Karena diingatkan boleh jadi orang yang disebutkan tadi mendapatkan taubat dari Allah dengan ia mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, betul bahwa orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya dalam doa kunut tersebut ternyata semua masuk Islam. Semua masuk Islam, subhanallah, ya. Maka kalau begitu, ini kaitannya dengan masalah ditinggalkan bukan karena tidak boleh lagi mendoakan, tetapi bahwa untuk orang-orang yang dimaksud ini, maka sesungguhnya mungkin Allah untuk menerima taubat mereka. Kemudian juga manusia Syafi'iyah berdalil dengan keterangan dalam doa kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada sebagian riwayat disebutkan secara mutlak bahwa Rasulullah qanata syahran, anna Rasulullah Imam Ahmad, anna Rasulullah qanata syahran, bahwa Rasulullah berdoa selama sebulan. Mutlak, ya. Tidak ada keterangan bahwa dia hanya berkaitan dengan masalah peperangan atau penindasan atau pembantaian kepada kaum muslim, tapi dia mutlak. Ya, karena apa yang terjadi dari nazilah. Dengan demikian, wallahu a'lam bishawab, yang lagi yang kuat daripada para ulama adalah mazhab yang terakhir, mazhab Syafi'iyah, bahwa disyariatkan kunut nazilah berkaitan dengan musibah maupun peperangan, berkaitan dengan bencana alam maupun pembantaian. Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika dia memutlakkan penjelasan tentang kunut nazilah ini. Beliau mengatakan, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qala fi ar-rak'ah al-akhirah ba'da ar-ruku' idza qala sami'a Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamd, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin mendoakan kebinasaan kepada seseorang atau mendoakan kebaikan bagi seseorang, maka beliau berkunut pada rakaat yang terakhir setelah ruku, setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana lakal hamdu, wa kana yajharu bil du'a, dan adalah beliau menjaharkan
doanya dan mengangkat kedua tangannya dan mengaminkan beliau orang yang di belakang beliau. Baik, jadi intinya kita sebutkan dulu pertama bahwa kalau begitu yang mana yang kuat tadi disyariatkan adanya kunut tersebut pada kejadian yang terjadi pada kaum muslimin. Kejadian yang terjadi pada kaum muslimin baik dia peperangan maupun bentuk musibah, pembantaian maupun bencana alam. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah taala memutlakkan memberi judul Al-Qunut fi Shalawatil Khamsi lin Naziyah. Kunut pada salat 5 waktu untuk Naziyah, menyebutkan tentang Rasulullah jika ingin mendoakan kebaikan pada satu golongan, satu kaum atau orang tertentu. Mungkin dia panglima pasukan kaum muslimin, atau mungkin dia orang tertentu yang sedang melaksanakan kewajibannya demi kemaslahatan kaum muslimin, ya. Atau Rasulullah ingin mendoakan kejelekan pada seseorang yang mungkin dia memerangi kaum muslimin, atau mungkin dia memberikan gangguan kepada kaum muslimin, sangat besar kerusakan yang ditimbulkannya kepada kaum muslimin. Hanya perkara yang perlu kami ingatkan di sini bahwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dan Syekh Shalih bin Fauzan bin Al-Fauzan menegaskan dalam fatwa mereka bahwa jika dia berkaitan dengan masalah doa kebinasaan bagi orang-orang kafir dalam bentuk orang-orang yang memerangi kaum muslimin, maka sesungguhnya itu haruslah dengan izin penguasa kaum muslimin. Ya, bahwa kunut itu dengan izin penguasa kaum muslimin. Ya, ini yang diingatkan oleh beliau dalam risalah mereka, dalam fatwa mereka, seputar apa yang pernah terjadi dahulu ketika di mana-mana sedang tren, sedang mode, ya, bukan mode ya, enggak tepat ya, sedang banyak waktu itu terjadi kaum muslimin melakukan kunut nawazil di masjid-masjid. Maka semuanya kalau kita lihat hukum atau kitab-kitab fikih seputar masalah kunut tersebut, kita akan mendapatkan keterangan apa yang berkaitan dengan masalah peperangan dengan orang-orang kafir, ya, bahwa sesungguhnya kunut nazilah itu terpulangnya kepada penguasa kaum muslimin. Jika diperintahkan kunut, maka sesungguhnya dilaksanakan kunut tersebut. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Di antara dalil yang dipakai oleh para masyayikh kita yang mulia adalah bahwa kunut nazilah tersebut yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW hanya didapatkan di masjid Rasulullah SAW. Kalau kita tahu bahwa di beberapa tempat ada masjid yang lain, seperti Masjid Quba ada, ya, yang dia adalah masjid pertama yang dibangun usis alat takwa, dibangun dari ketakwaan, kan? Masjid Quba pertama kali dibangun, ya. Juga ada lagi beberapa masjid yang lain di daerah lain dan sebagainya. Tapi ternyata tidaklah didapatkan adanya kunut nazilah itu kecuali di Masjid Nabawi, yang di situ adalah masjid tempat penguasa kaum muslimin ketika itu bertempat tinggal, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua masjid melakukan kunut nazilah ternyata. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Jadi perkara yang pertama tadi kita sebutkan. Adapun perkara yang kedua tentang tempatnya, maka sebagian ulama berpendapat bahwa dilakukan pada salat jahriyah saja. Tapi kalau kita lihat dari keterangan hadis Rasulullah, di antara hadis Abu Hurairah Sahih Bukhari, ternyata Rasulullah juga berdoa kunut nazilah pada salat zuhur. Hanya salat Bukhari, ya, dalam bentuk mutlak, tanpa penyebutan bahwa dia adalah karena adanya peperangan, mendoakan kebinasaan, tidak. Ya, Rasulullah berkunut selama sebulan, bahkan dalam salat zuhur sekalipun. Dan itu yang zahir dari hadis Anas bin Malik ketika disebutkan anna Rasulullah qanta syahran walam yu'ayyin, dan Anas bin Malik tidak menentukan bahwa salat yang
dilakukan kunut nazilah itu hanya sholat ini, tidak. Ya. Nah, kalau begitu, jika dilaksanakan kunut nazilah baik dalam waktu tertentu, misalnya pemerintah misalnya selama 3 hari kunut nazilah dan sebagainya, maka dilakukan dalam setiap sholat 5 waktu, baik jahriyah maupun sirriyah. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Kemudian adapun sifatnya, maka ada khilaf di antara para ulama tentang kunut nazilah ini. Apakah dia setelah ruku? Maksudnya kunut nazilah pada sholat 5 waktu. Apakah dia sesudah ruku seperti riwayat yang masyhur kata Imam Al-Baihaqi, dia riwayat yang masyhur yang banyak dari Rasulullah, dan dia adalah pendapat yang aula, dia riwayat yang aula untuk diterima. Sementara sebahagian riwayat yang lain atau pendapat dari Ibnu Umar misalnya, beliau melihat bahwa dalam kunut nazilah juga dibolehkan berkunut sebelum ruku. Ya. Maka di sini kita dapatkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala menguatkan pendapat yang mengatakan dia adalah setelah ruku untuk kunut nazilah. Bedakan dengan kunut witir. Tadi untuk kunut nazilah, maka beliau merajihkan riwayat yang banyak seperti mengatakan Al-Baihaqi, riwayat yang menyebutkan bahwa dia adalah sesudah ruku, sesudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Adapun bentuknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini riwayat yang disebutkan dari Imam Bukhari dan Ahmad. Wa kana yashhadu bi du'aihi, dan adalah beliau menjaharkan doanya, ya, ketika dia berdoa. Berarti ini dilakukan meskipun salat sirriyah, ya, karena itu mengatakan sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Ahmad pula, yang ini adalah hadis Anas bin Malik, ya. Jadi kalau begitu, sekali lagi doa kunut nazilah dijaharkan, dikeraskan, ya, meskipun dalam salat sirriyah. Wa yarfa'u yadayhi, dan Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Demikian dalam riwayat Tabrani dan Imam Ahmad. Dan kata Syekh Al-Albani, dia dalam mazhab dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq ibn Rahawi. Dan adalah perkara yang keliru membasuh atau mengusap wajah setelah doa kunut tersebut. Tidak ada riwayat sama sekali tentang hal tersebut. Adapun membasuh wajah setelah doa di luar sholat, ada beberapa riwayat, tapi semua riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Sampai dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa Izzuddin Ibn Abdis Salam mengatakan, la ya'lamu illa juhal, tidaklah melakukan membasuh wajah setelah doa itu kecuali orang-orang yang jahil. Adapun hadisnya tentang membasuh wajah ini, maka hadis yang lemah. Kan kita peringatkan kepada ikhwah tentang apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam sebuah risalah khusus yang beliau tulis, di mana beliau menegaskan tentang disyariatkannya membasuh wajah setelah doa. Bahwasanya Rasulullah SAW tidaklah selesai dari doanya sebelum ia mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Riwayat yang beliau bawakan adalah riwayat yang lemah menurut jumhur muhaqqiqin ahli hadis, menurut kebanyakan dari muhaqqiqin dari ahli hadis. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Jadi Rasulullah menjalankan doanya, mengangkat kedua tangannya, wa yu'minu man khalfahu, dan mengaminkan apa yang diucapkan oleh Nabi, oleh imam, orang yang di belakang imam, baik jahriyah maupun sirriyah. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan As-Siraj, ya, serta Al-Hakim dan sahihkannya. Syahri maka, wa kana yaqnutu fi shalawat al-khams kulliha. Sebenarnya Nabi berdoa dalam salat 5 waktu seluruhnya. Lakinnahu kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin
فربما قال اللهم أنجل الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وإياس بن أبي ربيعة اللهم اشدد وضعك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عبد الله ورسوله. Adalah Nabi SAW kunut pada semua sholat lima waktu itu sedikit ataupun jariah. Akan tetapi saya tadi keliru. Jadi Syekh Al-Albani merujukkan pendapat Hanabilah. Beliau mengatakan tetapi Rasulullah tidaklah kunut kecuali jika berdoa kepada satu kaum, artinya mendoakan kebaikan pada satu kaum atau mendoakan kejelekan pada kaum yang lain. Jadi Syekh Albani mewajibkan pendapat Hanabilah bahwa tidaklah disyaratkan nawazil kecuali mendoakan kebinasaan kepada musuh Islam atau pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan adalah kadang Rasulullah berdoa dengan doa ini, Allahumma anji al-Walid bin al-Walid, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham dan Iyas bin Abi Rabi'ah, wa usdud wata'aka ala mudar, dan kuatkanlah injakanmu kepada Mudar, suku yang memancing tadi, yang berkhianat kepada kaum muslimin, minta dikirimkan penghafal Quran, setelah itu mereka membunuhnya. Ya, maka Allah memintakan kebinasaan pada mereka. Waj'alha sinina kasini Yusuf, dan berikanlah pada mereka paceklik, yaitu kemarau seperti kemarau yang dialami oleh kaum Nabi Yusuf. Ya, itu 7 tahun. Ya. Allahumma al'an, ya Allah laknatlah Hayyan, Ri'lan dan Dakwan, wa asiyatan, dan kelompok yang durhaka asatillah wa rasulah, yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, demikian pendapat dari Syekh Albani. Namun tadi kita sebutkan bahwa kalau kita lihat keterangan tentang kunut nawazil, bahwa keterangan seputar kunut nawazil kita dapatkan keterangannya dalam bentuk mutlak, seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwayat Al-Bukhari dan Imam Ahmad juga, di mana Abu Hurairah berkata, la uqarribanna salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan mendekati salat Nabi, jadi mencontohkan salat seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqnutu fi ar-rak'ati al-ukhra fi salat adh-dhuhri wa salat al-isya wa salat as-subhi ba'da ma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah fayad'u lil mu'minin wa yal'anu al-kuffar. Dari Abu Hurairah beliau berkata, sungguh aku akan mendekatkan salat Rasulullah. Maka Abu Hurairah kunut pada rakaat yang terakhir pada salat duhur, isya dan subuh. Duhur, isya dan subuh. Setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, beliau mendoakan kaum orang yang beriman dan melaknat orang kafir. Ini riwayatnya masih laknat. Tapi dalam riwayat Bara bin Azib, sahih riwayat Muslim dan Imam Ahmad dan Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqnutu fi salatil maghrib wal fajr. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kunut pada salat maghrib dan salat subuh. Ini riwayat Muslim, Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian juga di antara dalil yang dipakai oleh Syafi'iyah, kunutnya Umar bin Khattab, khalifah ketika itu, Ali bin Abi Thalib serta Muawiyah, yang mereka semua adalah khalifah, ya, untuk kunut nawazil dalam setiap salat wajib, dan tanpa adanya penetapan bahwa kunut tersebut hanyalah dilakukan jika dalam keadaan peperangan atau penindasan terhadap kaum muslimin. Jadi ini yang terapkan dari amalnya para khalifah ketika itu, ketika terjadi nazilah, kejadian paceklik yang panjang, ya,
musibah-musibah, maka ternyata mereka juga berdoa dengan doa kunut dalam sholat-sholat yang wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi Allah a'lamu bishawab. Apa juga Syekh Al-Albani ini adalah pendapat yang marjuh. Beliau memberikan pendapat Hanabilah bahwa lakinnahu kana la yaqnut. Akan tetapi Rasulullah tidak kunut kecuali jika dia mendoakan kebaikan untuk suatu kaum, itu muslimin, dan mendoakan kejelekan bagi kaum yang lainnya. Ya, ini pendapat dari Hanabilah. Adapun yang rajih dari pendapat para ulama adalah bahwa disyariatkan meskipun karena musibah yang datang. Thumma kana yaqulu idza faragha min al-qunuti Allahu akbar fayasjudu. Kemudian Rasulullah berkata setelah selesai dari kunutnya Allahu akbar, kemudian beliau sujud. Ya, jadi jelas bahwa dalam riwayat-riwayat ini, riwayat-riwayat yang banyak menunjukkan bahwa kunut dilakukan sesudah bangun dari ruku atau i'tidal, sebelum turun sujud, qabla al-hawi ila sujud. Ya. Baik. Jika ini diketahui ikhwan fillah, maka Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitabnya Qalbun fi Akhbar Musallin menyebutkan dari para bentuk kesalahan adalah kunut atau mudawamatul kunut adalah atau kunut rawatib, kunut yang terus menerus untuk sebahagian sholat tertentu. Dan yang masyhur dari mazhab Syafi'i adalah kunut setelah sholat subuh. Kata Syekh Masyhur namanya dia terbentuk kesalahan dalam sholat. Mengapa? Karena riwayat-riwayat kunut yang ada dalam kunut nazilah itu adalah dalam bentuk semua sholat wajib. Kemudian bahwa kunut yang dilakukan bukanlah kunut ratibah, tapi dia kunut nazilah. Ratibah artinya yang terus menerus, ya, yang tertib berulang, ya, tidak. Tapi dia adalah kunut yang berkaitan dengan maka selesai. Ya. Tidak terus menerus kunut tersebut. Ya. Itu disebut dengan kunut nazilah. Jadi bukan ratibah, bukan kunut dalam bentuk yang tetap. Itu pertama. Jadi bahwa karena yang datang dari riwayat Rasulullah yang sangat banyak kunut nazilah bukan ratibah. Kemudian yang kedua, hadis yang dipakai untuk mengatakan disyariatkannya kunut ratibah adalah hadis Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah SAW dan tentu lam yazalu yaqnutu hatta faraqa dunya. Bahwasanya Rasulullah SAW terus menerus kunut hingga ia meninggal dunia. Ya, hadisnya riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq dalam musannafnya, dan Al-Baihaqi atau Imam Ahmad. Tadi ini dari ahli hadis mengatakan bahwa hadis yang lemah. Disahkan kelemahannya karena dengan adanya Abu Ja'far Ar-Razi yang dia mukhtalif bercampur hadisnya, seperti kata Imam Ali bin Madini, Syekh Al-Bukhari, dan berkata Imam Abu Hadim Abu Zur'ah Ar-Razi, karena yahimu katsiran, dia sangat sering lalai dan lupa. Bahkan berkata Ibnu Hibban yang dia terkenal sebagai ulama jarh wa ta'dil yang mutasahirin, yang suka mudah-mudahkan, tidak begitu ketat dalam menilai, mudah untuk mensiqahkan orang. Ternyata beliau pun mengatakan bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini karena yang tadi bil manakir anil masyahir, adalah dia sering untuk bersendiri dengan riwayat-riwayat yang mungkar dari orang-orang yang masyhur, dari orang-orang yang masyhur. Ada pilihan kesimpulannya bahwa hadis tentang kunut terus-menerus pada salat subuh, ya, lam yazal yaqnutu fi salati subh hatta faraqa dunya, adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Sehingga dengan demikian, kalau begitu tidaklah disyariatkan kunut terus-menerus
ketika sholat subuh. Ya, bahkan terdapat perkataan dari beberapa sahabat, kaum sahabat, ketika mereka mengatakan bahwa dia perkara muhdath, ya, perkara baru yang tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, ini sekitar ringkasnya tentang masalah kunut dalam sholat subuh. Yang terakhir, al-kunut fil witr, kunut dalam sholat witir. Kata Syekh Al-Albani, wa kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu fi rak'atil witri ahyanan wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang kunut pada rakaat witir. Fi rak'atil witri. Pada rakaat witir terkadang, kalau terkadang menunjukkan bahwa kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Ya, kadang dilakukan, kadang ditinggalkan. Dan bahwa yang terdapat dalam riwayat Rasulullah dalam sholat malam, pada sholat witirnya, kemudian pada bulan Ramadan juga ada riwayat-riwayat yang menunjukkan dilakukannya sholat tersebut tanpa adanya pengkhususan setengah bulan Ramadan. Artinya pernah didapatkan para imam mengkhususkan setelah 15 Ramadan baru dilakukan kunut dalam witir itu. Padahal dua yang ada tidak menetapkan adanya pengkhususan 15 Ramadan. Hanya ada beberapa riwayat dari sebagian sahabat di mana pada 15 Ramadan mereka berdoa dengan doa nazilah pada kunut witirnya dalam salat tarawihnya, dalam salat untuk jamu Ramadannya. Ya. Sehingga dengan adanya bentuk nazilah itu, doa nazilah, doa keselamatan bagi kaum muslimin dan kebinasaan bagi orang-orang kafir, maka sebagian ulama mengatakan kalau begitu dalam witir seperti ini pada pertengahan Ramadan kunutnya tidak dilakukan sebelum maupun sesudah ruku, sebelum maupun sesudah ruku. Tetapi sebenarnya dalam masalah tempat atau letak membacakan doa kunut dalam sholat witir, riwayat mutabalikah, riwayatnya sangat banyak dan saling berbenturan, dan pendapat yang kuat dalam masalah ini wallahu a'lam bishawab adalah bahwasanya Rasulullah dan Imam Ahmad tadi adalah dijaharkan, tapi yang menjaharkan adalah imam, bukan makmum. Adapun makmum mengaminkan, takmin saja, amin, ya, mengaminkan. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi dijaharkan, ya, semua dijaharkan. Doa kunut itu dijaharkan, ya, agar kemudian jamaah mengetahui apa yang dimintai oleh imam, dan mereka kemudian betul mengaminkan. Adapun orang yang mengaminkan doa yang tidak dia benar, tidak dia ketahui, dari bentuk kesalahan di kalangan kaum muslimin. Terkadang, ya kan? Terkadang kaum muslimin dijadikan rutin misalnya doa berjamaah setelah sholat wajib, sementara imam tidak menjaharkan suaranya, kemudian makmum mengaminkan. Maka pertanyaannya, apa yang diaminkan oleh makmum? Karena amin itu adalah artinya Allah mastajib, ya Allah kabulkanlah. Apa yang dikabulkan? Ya, jangan sampai imamnya minta, ya Allah, ya, berikanlah saya anak-anak yang lucu, sementara di antara jamaah sudah ada yang mungkin 20 anaknya. Wah, tambah lagi kalau gitu, ya. Tapi dia sudah aminkan, ya. Atau Pak imamnya minta nikahkan lagi misalnya, ya. Sementara mungkin sudah ada yang sisinya 4 di antara jamaah. Wah, lebih berarti, ya. Sudah full tempatnya, ya. Maka kalau begitu diaminkan dari doa yang didengarkan, diketahui oleh jamaah tersebut. Wallahu a'lam. Maka imam membaca doa kunut dengan jahar. Enggak ada setengah jahar, ya. Kadang dia betul. Dalam prakteknya kadang imam menjaharkan Allahumma hadini fiman hadait, sampai pada doa, ya,
Tidak sampai semuanya, sampai mungkin apa-apa. Wakil syarah makhabat inna katabbi wala yuqda alaih. Kalau itu dia kecilkan. Ya. Maka ini pun bentuk yang memutus ya. Perkara yang perlu saya tambahkan, Syekh Al-Albani rahimahullah taala awalnya mengatakan adalah perkara yang salah dan keliru membaca salawat setelah kunut. Tapi kemudian pada pembahasan beliau terakhir beliau mengatakan ada riwayat dari sebagian sahabat tentang dibacanya salawat kepada Nabi SAW setelah kunut. Sehingga yang demikian dia bukanlah perkara yang bid'ah. Barang siapa membaca doa, membaca salawat setelah kunut tersebut, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Apa bisa artinya dokternya berbahasa selain daripada bahasa Arab? Iya. Apakah juga ada surat edaran dari pemerintah untuk di Aceh? Alhamdulillah ya. Nah, jadi kalau jika terjadi surat edaran seperti yang dulu ya, kunut untuk rakyat Aceh, masyarakat Aceh, maka kita sebutkan tadi sesungguhnya menjadi wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mendoakan. Wajib. Ya. Kami kebetulan waktu itu sedang tidak di Sulawesi. Nah, di beberapa tempat waktu itu kami dapatkan ketika ada surat edaran itu, maka sebagian ikhwah kita tidak ikut. Jadi dia tidak ikut berdoa kunut nazilah dengan alasan bahwa ini bukan kunut yang disyariatkan misalnya atau ini aneh dan sebagainya. Tapi kita bahwa dia menjadi wajib hukumnya karena perintah dari penguasa. Jadi adalah perkara ijtihadiyah yang disebutkan oleh penguasa kita untuk mendoakan kaum muslimin Aceh yang sedang tertimpa musibah. Maka ketika itu hukumnya kita harusnya ikut. Ya, pertanyaannya, tapi ternyata karena tidak nyambung katanya. Karena yang dihafal oleh imam kebetulan biasanya Allahumma hdi fiman hadait, ya. Yang itu adalah bukan mendoakan orang Aceh, mendoakan orang yang hadir semua di situ. Ya, berikan akal petunjuk, ya, seterusnya ya. Jadi tidak ada hubungan dengan orang Aceh gitu. Bagaimana? Apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Ya Allah, bantulah masyarakat Aceh, selamatkanlah mereka, kuatkanlah hati mereka. Maka sesungguhnya tidak boleh. Karena doa kunut dijarkan, dan ketika seseorang berbicara dengan apa yang bukan dari bahasa Arab, ya, maka ini bisa membatalkan salatnya. Maka dipilih imam yang bisa membahasakan doa kepada rakyat Aceh itu dalam bahasa Arab. Dipilih itu. Kalau tidak dalam bentuk umum, dia mendoakan, ya, pertolongan kepada kaum muslim dalam bentuk umum, ya, diberikannya kemudahan bagi kaum muslim dalam bentuk umum, tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi atau kalau tidak, maka dia meminta, Pak Imam meminta kepada seorang yang bisa membuatkan kepada dia bentuk teks doa dalam bahasa Arab itu, ya, kemudian dia hafalkan dan dia bacakan dalam kunut nazilah, ya. Ya, ini bukan berarti bahwa Pak Imam harus bisa bahasa Arab, ya, tentunya tidak demikian juga, ya, bahwa ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah, yang jelas bahwa dia layak menjadi imam, sudah punya kapasitas menjadi imam. Jika ada keadaan seperti ini, tidak mengharap misalnya dia mundur sebentar, orang lain yang bisa bahasa Arab untuk menjadi imam, atau bahwa dia minta tadi, ya, tulisan. Dan sebenarnya yang paling baik adalah pemerintah ketika mengeluarkan edaran perintah untuk kunut nazilah, melampirkan pula bentuk doa yang dibacakan. Itu lebih bagus, sehingga imam pun tidak bingung mau baca apa ini, ya, karena sudah ada tuntunannya, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Dan tentu saja pemerintah mudah untuk mendapatkan pembantu-pembantu yang memberikan saran tentang doa-doa yang perlu dibaca yang disebutkan dalam kunut tersebut. Subhanallah, ya. Maka ini mungkin yang agak luput dari pemerintah kita ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dia boleh dia pakai bahasa Indonesia, ya, karena dalam hadis Muawiyah bin Sulaiman mengatakan inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un min kalami an-nas. Salat ini tidak boleh dalamnya ada pembicaraan manusia, sedikit pun tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kira demikian. Jika benar dari Allah,
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد